Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mirza Andriansyah, SPMP dari dosen tetap program studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Retail Modern yang dibuka di semester 5 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS yang merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PS 191129. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas berbagai teori dan penerapan konsep-konsep retail modern, menyusun strategi, dan mengembangkan usaha. Bisnis retail merupakan kegiatan menambah value pada produk dan rantai akhir dari value chain yang berhubungan langsung dengan konsumen. Topik yang dibahas meliputi pengenalan dunia retail, strategi retail, manajemen barang dagangan, SDM dan tata kelola toko, buruan pemasaran retail meliputi merchandise management, pricing strategy, location retail communication, customer service, store layout design, and visual merchandising. Team-based project dan pendekatan mikro prudensial dilakukan dalam perkuliahan ini. Perkuliahan manajemen retail modern diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga melalui platform e-learning resmi milik UPN Veteran Jawa Timur melalui ilmu.upnjatim.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman dari konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen retail, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus, project-based learning, di mana mahasiswa nantinya akan menyusun proyek terkait dengan manajemen retail modern sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Untuk capaian pembelajaran meliputi learning outcome 2, yaitu menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, percaya diri, kematangan emosional, beretika, dan kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hidup. LO4, yaitu menguasai wawasan dan pengetahuan khusus di bidang agroindustri, pemasaran, bisnis internasional, penelitian, dan konsultasi usaha, serta birokrasi mengacu pada kearifan lokal, tantangan global, dan pertanian berkelanjutan. LO6, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi di bidang sosial ekonomi pertanian dan bidang agribisnis, baik secara individu maupun berkelompok dengan penuh tanggung jawab, serta diwujudkan dalam dokumen saintifik. LO8, yakni mampu mengembangkan keahlian, beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang sosial, ekonomi pertanian, dan agribisnis pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. LO12, yaitu mampu menganalisis potensi pasar, menginisiasi dan mengelola agribisnis beserta risikonya berbasis pada industri pertanian berkelanjutan dan pertanian terpadu. Terakhir, LO13, yakni terampil bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan pertanian, serta terampil memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan, antara lain, pertama, CPMK 2, yaitu mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan penugasan tentang konsep dasar manajemen retail modern secara mandiri.
Yang kedua, CPMK 4 mampu menguasai pengetahuan tentang lingkup manajemen retail modern dan peluang bisnis retail di Indonesia yang mengacu pada tantangan global yang terjadi saat ini. Selanjutnya, CPMK 6 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menganalisis bidang manajemen retail modern, serta berintegritas dan diwujudkan dalam dokumen saintifik. CPMK 8 mampu mengembangkan keahlian, beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu manajemen retail modern pada kehidupan masyarakat sehingga memiliki kemampuan yang berwawasan global. Selanjutnya, CPMK 12 mampu menganalisis potensi pasar, menginisiasi dan mengelola bisnis retail modern beserta risikonya sehingga mampu melaksanakan dan mengelola bisnis retail modern. Terakhir, CPMK 13 mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan stakeholder dalam bisnis manajemen retail modern dan serta terampil memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen retail modern ini meliputi yang pertama, modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, media PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Adapun cakupan materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen retail modern ini meliputi yang pertama, ruang lingkup dari sebuah bisnis retail. Yang kedua, perilaku belanja pelanggan dalam sebuah bisnis retail. Yang ketiga, strategi pemasaran pada bisnis retail. Yang keempat, sumber daya manusia dalam bisnis retail. Yang kelima, aspek keuangan retail. 6. Pemilihan lokasi retail. 7. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan untuk bisnis retail. 8. Manajemen hubungan pelanggan dalam sebuah bisnis retail. 9. Perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman barang dagangan. 10. Sistem pembelian barang dagangan. 11. Strategi penetapan harga. Penilaian dalam mata kuliah manajemen retail modern ini mencakup 3 komponen utama, yaitu penugasan terstruktur dengan bobot sebesar 25%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, dan ujian akhir semester melalui kegiatan project-based learning dengan bobot sebesar 50%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu untuk bisa berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan pada dunia kerja terkait bisnis retail yang dinamis. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Retail Modern. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mas-mbak sekalian. Pagi ini kita kembali bertemu untuk perkuliahan Manajemen Retail Modern, di mana pada pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan perilaku pembelian pelanggan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kedua di minggu ini, mungkin kita akan sedikit merecall sedikit terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bicara tentang apa? Retail tradisional sama modern. Oke, perbedaan retail tradisional sama modern. Tahu nggak bedanya apa? Dari tempatnya, Pak. Tempatnya gimana? Kalau yang tradisional itu di kayak di satu tempat. Kalau retail itu bisa di mana-mana. Nggak hanya di satu tempat. Oke, kalau yang modern itu lokasinya tertentu. Lokasi tertentu. Oke. Kalau dilihat dari suasananya, gimana? Dia bisa jawab. Kalau di tempat retail modern dia itu lebih tertata rapi dan alurnya jelas. Tapi kalau misalkan di retail tradisional dia lebih ke sekedar penjualan aja. Oke, baik.
Nah, apa sih contohnya kalau itu retail modern? Bisa supermarket. Supermarket. Kalau yang tradisional, kalian sering belanja di mana? Toko kelontong. Oke, gitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang membedakan antara toko retail modern dan toko retail yang tradisional itu adalah kalau toko retail modern mereka itu lebih berorientasi kepada kepuasan dari konsumennya. Oleh karena itu, ketika kita akan membicarakan terkait dengan manajemen retail modern, kita tidak bisa lepas dari yang namanya perilaku dari pelanggannya atau perilaku dari konsumennya. Karena dalam manajemen retail modern, perilaku dari seseorang ketika akan melakukan pembelian itu akan menentukan sukses tidaknya sebuah toko retail nanti bisa berjalan. Gitu ya, kita next dulu. Baik, jadi pentingnya mempelajari perilaku dari pelanggan di sini adalah yang pertama untuk bisa memahami yang namanya kebutuhan dan perilaku pembelian dari konsumen itu sendiri. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika kita membicarakan terkait dengan retail modern, di mana manajemen dari pelaksanaan toko retail tersebut itu sudah diatur dengan baik, yang orientasinya adalah memberikan kenyamanan bagi konsumen untuk bisa melakukan belanja, memberikan pengalaman yang baik ketika mereka akan melakukan pembelian, maka perilaku pelanggan di sini itu diperlukan untuk bisa mengetahui kebutuhan dan perilaku mereka. Sehingga pelanggan sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan strategi retail yang efektif. Di mana di sini pengecer yang sukses itu adalah mereka yang customer centric atau yang lebih memutuskan, mengutamakan kepuasan dari konsumennya. Tuh. Nah, ketika kita akan membicarakan dengan yang namanya konsumen, maka seperti kalian sendiri lah, kalian kan juga menjadi seorang konsumen ya dari sebuah toko retail, baik tadi di pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, yang namanya perilaku itu adalah suatu hal yang secara karunia atau secara tidak langsung itu muncul dari diri seseorang ketika mereka akan melakukan sebuah pembelian. Ada mungkin ketika seseorang itu mau melakukan sebuah pembelian itu direncanakan dengan matang terlebih dahulu. Contohnya apa? Misalkan saya mau belanja ke pasar itu harus di list dulu biar nggak lupa. Ada yang kayak gitu? Oke. Contoh yang lain apa? Perilaku yang lain selain membuat list daftar terlebih dahulu. Langsung datang aja gitu. Lihat promo Pak. Oke, karena ada promo gitu ya. Oke, karena ada promo menggiurkan gitu ya, akhirnya memutuskan untuk membeli gitu. Ada contoh yang lain? Sekitar juga menggunakan barang yang sama terus kita ikut. Oke, pengaruh dari orang lain gitu ya, melihat oh ternyata kalau di situ ada ya produk seperti itu, akhirnya ikut-ikutan buat beli. Oke, bisa seperti itu. Nah, secara teoritis ketika seseorang itu mau memutuskan mau melakukan pembelanjaan atau melakukan pembelian terhadap suatu produk, itu tahapannya bisa dilihat adalah sebagai berikut alurnya. Kalau mungkin kalian beranggapannya dulu ketika aku mau beli sesuatu tuh ya udah tinggal datang ke tokonya di mana, ambil barangnya, bayar di kasir, tinggal dikonsumsi. Padahal dari tahapan yang kebiasaan sudah kalian lakukan itu, kalian itu melalui tahapan proses yang segini panjangnya. Dimulai dari yang namanya pengenalan kebutuhan terlebih dahulu, kemudian perlu melakukan yang namanya pencarian informasi, lalu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif, menentukan pilihan, melakukan transaksi, dan terakhir adalah melakukan evaluasi belanja. Oke, kita breakdown satu-satu. Yang pertama adalah melakukan yang namanya pengenalan kebutuhan. Apa itu pengenalan kebutuhan? Pengenalan kebutuhan di sini adalah di mana konsumen itu akan mulai memutuskan, oh saya tuh harus beli ini, saya harus beli barang itu. Nah, pengenalan kebutuhan ini biasanya itu ada yang kebutuhannya itu adalah kebutuhan rutin, ada yang mungkin bukan kebutuhan
rutin karena kebutuhan yang datang begitu saja. Contohnya yang datang begitu saja itu adalah tiba-tiba kalian merasa haus atau tiba-tiba merasa lapar. Orang merasa lapar atau orang merasa haus, biar rasa lapar atau rasa hausnya hilang, apa yang dilakukan? Ya, melakukan kalian mau beli makanan atau mau beli minum. Nah, di tahapan ini itu adalah tahapan di mana kalian nanti buat menghilangkan rasa haus, kalian tuh mau beli minum apa? Kan nggak selalu kalau haus itu minumnya air putih aja kan? Bisa mungkin minumannya lain. Nah, itu namanya tahapan pertama, tahapan pengenalan kebutuhan. Kalian itu sedang butuh apa untuk bisa menghilangkan rasa rasa kebutuhan kalian atau rasa haus kalian tadi. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya pencarian informasi. Nah, pencarian informasi di sini adalah tahapan di mana ketika kalian nanti akan memuaskan kebutuhan kalian tuh harus beli produknya di mana? Kalian itu harus beli produknya di mana? Apakah harus ke Indomaret terdekat, ke Alfamart terdekat, atau yang dekat kosan aja biar sekalian arah pulang, atau mungkin di sana aja deh biar bisa janjian ketemu sama doi gitu ya. Nah, itu yang namanya pencarian informasi. Atau kalau enggak, pencarian informasinya di sini adalah di toko itu produknya ini ada apa enggak? Gitu kan? Misalnya kan kalian gitu. Kalau kalian udah tahu tokonya itu tidak menyediakan produk itu, nggak mungkin kan kalian akan beli ke toko tersebut. Pasti kalian akan mencari toko yang sudah kalian ketahui produk yang kalian cari atau yang kalian butuhkan itu tersedia atau ada. Dan yang ketiga adalah evaluasi atas berbagai alternatif. Nah, ini tadi ya, evaluasinya itu dari adanya banyaknya pilihan toko retail yang disediakan, kalian itu akhirnya akan memutuskan untuk beli kemana. Ya, di Indomaret sama Alfamart ternyata sama-sama ada, tapi ternyata kalian lebih memutuskan beli di Indomaret misalkan. Kenapa lebih milih mutusin beli di Indomaret? Karena kalau di Indomaret beli dua lebih hemat misalkan, atau kalau enggak karena ada promo, atau karena jaraknya lebih dekat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah setelah kalian datang ke toko retailnya, tahapan keempat adalah kalian di sini akan menentukan pilihan. Menentukan pilihan atas apa? Menentukan pilihan atas produk mana yang jadinya mau kalian beli, mau kalian pilih. Ya. Ketika masuk ke toko retail modern, display itu kan akan ada sangat banyak pilihan dari berbagai jenis, berbagai merek, berbagai ukuran. Gitu ya. Nah, di tahapan ini menentukan pilihan, secara psikologis toko retail itu akan membuat seorang konsumennya itu akan kesulitan atau kebingungan untuk memilih produk mana yang akan dibeli. Benar atau tidak? Benar ya. Misalnya kalian udah nyampe toko retail, lihat di display minuman gitu ya, awalnya mau beli apa jadi bingung ya. Ya, saking banyaknya pilihan. Itu ya, saking banyaknya pilihan, saking banyaknya harga, saking banyaknya promo. Tuh, mana yang akhirnya kalian putuskan untuk beli. Nah, itu ada di tahapan keempat. Baru kemudian ada di tahapan kelima, melakukan transaksi belanja. Transaksi belanja ini terjadi setelah kalian sebagai seorang konsumen sudah dengan mantap memutuskan aku mau beli produk yang ini. Atau kalau enggak dari rak minuman misalkan. Siapa di sini yang kalau ambil minuman di chiller itu tidak selalu di bagian depan? Ya, siapa? Ya, itu kenapa? Saya lebih dingin yang lain. Biasanya lebih dinginnya di belakang. Ada alasan lain enggak? Lebih baru. Apa lagi? Banyak dipegang-pegang orang. Lebih banyak dipegang-pegang orang, lebih steril. Nah, ini adalah beberapa contoh dari perilaku konsumen ketika mereka akan melakukan sebuah pembelian. Gitu ya. Baru yang terakhir adalah setelah melakukan transaksi ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah tindakan di mana setelah kalian sebagai seorang konsumen itu melakukan konsumsi atas produk yang kalian beli. Nah, kemudian di sini adalah dari setelah kita tahu seperti apa sih tahapan-tahapan seseorang dalam melakukan
sebuah pembelian, sekarang ada yang namanya tipe-tipe keputusan seorang konsumen akan melakukan sebuah pembelian. Secara garis besar, tipe pembelian seorang konsumen itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah extended problem solving, dan yang kedua adalah limited problem solving. Bedanya di mana? Untuk yang pertama di sini adalah seseorang itu akan melakukan sebuah pembelian pada sebuah produk, di mana produk itu akan digunakan di luar dari fungsi utamanya kalian mau membeli produk tersebut. Contohnya adalah kendaraan, mobil, motor, atau mungkin alat elektronik. Ketika kalian di awal beli HP, misalkan ya, tujuan awal kalian beli HP itu apa sih? Komunikasi. Berkomunikasi ya, memudahkan komunikasi. Tapi apakah setelah kalian beli HP, kalian hanya gunakan HP-nya untuk berkomunikasi? Ya, buat apa aja? Main game, beli barang, foto-foto, misalnya gitu kan, tugas. Nah, itu masuknya pada extended problem solving. Jadi kalian membeli sebuah produk untuk bisa memuaskan kebutuhan yang jauh lebih banyak dibandingkan tujuan utamanya kalian beli produk tersebut. Sedangkan untuk yang kedua ada limited problem solving. Limited problem solving di sini adalah konsumen melakukan sebuah pembelian terbatas pada fungsi tertentu saja dari produk tersebut. Artinya, kalau kalian beli produk itu, ya udah gunanya hanya untuk itu aja. Nggak bisa kalian explore lagi atau gunakan lebih jauh. Contohnya adalah parfum misalkan. Kalian beli parfum buat apa? Wangian, disemprotkan. Apakah ada fungsi lain dari parfum selain disemprotkan? Nggak ada ya. Oke, itu berarti contoh dari limited problem solving. Oke, ini yang kedua. Nah, selain yang dua tadi, dilihat dari perilaku konsumennya lebih spesifik. Perilaku konsumen itu juga terbagi jadi dua. Yang pertama adalah impulse buying, dan yang kedua adalah habitual decision making. Impulse buying di sini adalah perilaku di mana seorang konsumen ketika akan melakukan sebuah pembelian itu melakukan pembelian karena sebuah ketidaksengajaan atau sesuatu yang tidak terencana. Kalian datang ke sebuah toko retail, tidak merencanakan mau beli itu, tapi tahu-tahu keluar dari tokonya, kalian bawa kantong kresek yang isinya banyak. Ya, itu namanya adalah impulse buying. Sedangkan kalau yang kedua, ini adalah habitual decision making. Nah, seseorang ketika akan melakukan sebuah pembelian, itu semuanya sudah direncanakan. Saya pokoknya datang ke toko retail itu mau beli produk A, B, C, D, E. Nggak boleh di luar dari itu. Ya, itu namanya habitual decision making. Oke, dari beberapa keputusan pembelian tersebut, ternyata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kenapa sih mereka itu atau konsumen itu memiliki perilaku seperti itu. Setidaknya ada dua, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari diri konsumen itu sendiri, diri kita sendiri. Kemudian kalau yang dari eksternal itu yang berasal dari luar diri kita, entah karena faktor keluarga, entah karena faktor pergaulan, atau mungkin mengikuti idola yang kalian fanskan atau yang kalian agung-agungkan. Jadi idolanya pakai apa, beli apa, kalian ikut-ikutan. Oke. Kira-kira itu terkait dengan materi pertemuan kita di kesempatan minggu ini. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Oke, silakan Mas. Iya Pak, perkenalkan saya Rama Sandi. Saya ingin bertanya Pak, jadi terkait yang Bapak telah sampaikan, Bapak tadi menyampaikan bahwa retail modern ini orientasinya adalah untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Sedangkan ketika kita melihat pasar tradisional itu jauh lebih banyak barang-barang yang bisa kita dapatkan. Barang-barang random pun ada di sana Pak. Tapi kenapa orang-orang sekarang itu malah lebih memilih untuk belanja di retail modern? Menurut Bapak itu seperti apa? Oke, Mas Lama. Jadi kenapa sih kok sekarang lebih banyak orang lebih memilih untuk belanja ke toko retail yang modern ya dibandingkan dengan toko retail tradisional? Padahal kalau di sana mungkin barangnya
agak jauh lebih banyak atau lebih variasi gitu ya. Jawabannya adalah di sini sekarang untuk konsumen itu jauh lebih mementingkan yang namanya kenyamanan. Gitu ya. Fakta di lapangan itu mengungkapkan bahwa masih banyak orang itu enggan untuk datang ke toko retail yang tradisional atau yang non modern karena akses jalan dan juga fasilitas. Tanpa menutup ini ya fakta bahwa kalau di pasar tradisional itu kebanyakan kan fasilitasnya masih kurang baik, entah itu jalannya yang masih becek atau mungkin kalau di pasar itu kan tanpa ada sekat ya. Jadi kalau meskipun kita maunya belanja sayur, tapi aroma ikan sama daging itu kan masih kecium gitu ya. Itu kan mungkin yang membuat beberapa orang atau beberapa konsumen ketika akan melakukan belanja ke pasar tradisional itu jadi kurang nyaman. Gitu. Belum lagi tingkat keamanan. Gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di pasar tradisional atau di toko non modern, retail non modern, tingkat keamanan itu masih sangat rendah, gitu ya. Jadi masih perlu ada pengawasan lebih banyak dari diri sendiri dibandingkan dari pengelola toko retailnya terkait dengan keamanan seperti itu. Jadi kenapa lebih banyak orang yang mau belanja di retail modern karena fasilitas lebih baik, kemudian juga produk jauh bisa lebih higienis, lebih bisa dijamin keamanan dan keselamatannya, dan juga keamanan dan keselamatan dari konsumen itu sendiri ketika mereka akan melakukan pembelanjaan di retail modern. Seperti itu, bisa diterima? Ya, terima kasih Pak jawabannya. Oke deh ya, jelas ya? Jelas. Tidak ada yang perlu diulas lagi ya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, benar nggak ada ya? ada. Ya, kalau nggak ada, saya berikan kuis. Kuis di sini tujuannya adalah sebagai asesmen untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan kalian yang sudah diterima dari materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu ini. Kuisnya ada di e-learning seperti pertemuan minggu lalu. Sudah bisa akses e-learning semua ya? Nanti silakan masuk ke e-learningnya, silakan dikerjakan kuisnya. Ini dengan panduan yang ada. Percobaannya bisa 2 kali. Deadline-nya nanti jam 8 malam ya. Oke, nanti jam 8 malam. Durasi pengerjaannya kuisnya adalah selama 5 menit. Oke, jelas ya untuk kuis? Jelas. Tidak ada? Oke. Iya. Berarti kalau misalkan kita udah mengerjakan 1 kali, itu kita tetap bisa mengerjakan lagi sampai jam 8 itu? Iya, bisa. Jadi setiap mahasiswa diberi kesempatan 2 kali untuk mengerjakan. Jadi misalkan pengerjaan pertamanya kalian itu merasa nilainya itu kurang bagus. Nah, itu akan diberi kesempatan lagi untuk bisa mengerjakan kembali. Siapa tahu nanti hasilnya bisa jauh lebih baik. Soalnya sama kok, tidak akan berubah. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, mungkin itu terkait dengan pertemuan kita di kesempatan minggu ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya selama mengikuti perkuliahan saya di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Retail Modern, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.